seorang wartawan juga harus ada jiwa intelijen dalam dirinya untuk mendapatkan informasi. Sama juga dengan intelijen dari pihak pemerintah. Bedanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruh pemirsa diberkahi Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga. Heboh baru-baru ini karena seorang wartawan TVRI, kontributor TVRI Jawa Tengah, Umbaran, tiba-tiba dilantik menjadi Kapolsek Blora. Dan tak lama kemudian dipindahkan menjadi Kapolsek Kredanan. Banyak yang terkejut, khusus untuk kalangan wartawan tentu sangat terkejut sekali. Kok Umbaran yang selama ini dikenal sebagai seorang wartawan, kontributor TVRI di Jawa Tengah yang sehari-hari lebih banyak bertugas di Pati, rambutnya panjang, badannya krempeng, jalannya pun bukan tegap seperti seorang anggota Polri, tiba-tiba dilantik menjadi Kapolsek setelah 14 tahun dia menjadi wartawan. Telah pula mendapat kartu PWI. Mengejutkan sekali. Dan juga banyak yang bertanya-tanya, kalau begitu, apakah di sekitar kita sekarang ini ada enggak wartawan yang diam-diam dia adalah anggota Polri? Atau sumber berita ketika diwawancarai wartawan, apakah juga dia takut nanti kalau yang mewawancarainya ini anggota Polri? Tapi sahabat sekalian, memang kalau bicara tentang intelijen, memang tidak bisa disangkal lagi bahwa intelijen itu bisa menyusup ke seluruh lini. Dan yang paling mudah intelijen itu menjalankan tugasnya adalah ketika dia menyamar menjadi seorang wartawan. Sebab wartawan itu kemana aja dia bisa pergi leluasa mengambil berita. Sehingga kalau seorang intelijen menyamar menjadi wartawan, dia mudah sekali mendapatkan informasi. Saya masih ingat ketika dulu menjadi wartawan muda di kantor gubernur, itu ada seorang wartawan yang selalu diledek-ledek oleh seorang wartawan senior yang kami juga hormat kepada beliau. Dia marah terus kepada wartawan yang satu ini. Badannya kecil, kadang bicaranya pun kurang pas, kurang nyambung dari pembicaraan orang ketika ada diskusi di Biro Humas di salah satu kantor gubernur di Indonesia. Tapi siapa dia? Sahabat BN, lama-kelamaan karena saya sangat dekat dengan dia. Suatu kali saya dibawanya ke tempat kos dia. Ternyata dia adalah seorang intelijen yang di rumah kosnya itu, pemilik rumah kos pun tidak tahu bahwa dia itu seorang anggota intelijen. Yang tahunya hanya pemilik kos itu dia wartawan. Di dalam kamarnya peralatan komunikasi lengkap. Waktu itu belum ada HP seperti sekarang. Tapi seluruh peralatan komunikasi itu lengkap di rumahnya. Jadi memang kita dengar informasi intelijen itu memang dimanapun ada. Dan kita tidak bisa mengatakan, kok nanti kalau begitu jangan-jangan nanti ada intel di tempat saya. Jadi wartawan dia. Bisa saja. Dan tidak pula kita bisa menyalahkan Umbaran atau menyalahkan atasan dia. Karena memang tugasnya yang menghendaki dia melindungi apa profesinya yang sebenarnya, apa tugasnya yang sebenarnya.
Bayangkan, selama 14 tahun dia bertugas sebagai wartawan, tidak ada satupun kalangan wartawan yang tahu bahwa dia adalah intel yang disusupkan oleh Polri. Jadi memang kalau intel yang mengeluarkan pistol di pinggang itu udah banyak, mudah kita tahu itu. Tapi kalau yang intel seperti Ibtu Umbaran ini, memang itu yang betul-betul intel. Yang benar-benar dibunuh pun dia tidak akan mengeluarkan identitasnya sebagai anggota Polri, dibunuh pun. Bahkan malah dicari pun di kantong, di dompet dia, identitas kadang-kadang tidak ada sama sekali identitas yang menunjukkan dia bahwa dia adalah anggota intelijen. Tidak ada. Sehingga benar, intel sejati itu kalau di Indonesia dikatakan hilang tidak dicari, berhasil tidak dipuji, gagal dicaci maki. Kerahasiaannya benar-benar terjamin. Suatu saat saya pernah pergi ke ruangan salah seorang brigjen yang waktu Orde Baru dia dikerjakan namanya menjadi ketua DPD Golkar Provinsi. Dia bapak angkat saya. Suatu waktu ada wartawan teman saya yang datang 2 orang ke ruang dia. Ngobrol-ngobrol, sana lama-lama. Karena begitu dekat, karena dia sudah bapak angkat saya. Dia jelaskan kepada saya. Bos, kamu tahu teman kamu yang 2 ini? Tahu pak, wartawan itu, saya bilang. Ketika dia pergi, baru bapak angkat saya bilang sama saya, kamu jangan bilang pada siapapun. Baru sekarang saya ucapkan melalui ini. Tapi itu sudah di era Orde Baru dulu. Dia adalah anggota intel dari situ katanya. Disebutkannya. Lembaganya. Kamu nanti tolong fasilitasi dia. Dia memerlukan informasi. Itu dia tiap hari jalan sama-sama kami. Kemana pergi. Meliput acara dia pergi. Jadi memang kerja intelijen itu kata orang yang intelijen sangat mengasihkan. Karena jika mampu membongkar suatu kasus itu kebahagiaan baginya. Bisa juga anggota intelijen itu menjadi seorang mubalih. Bisa juga anggota intelijen itu menjadi seorang pengusaha sukses. Bisa juga intelijen itu menjadi pedagang asongan. Bisa. Ini pengalaman saya lagi. Suatu kali saya malam-malam datang ke rumah bapak angkat saya yang brigjen itu. Di sana saya temui seorang yang sangat terkejut sekali dia ketika ketemu saya. Kenapa tidak? Saya mengenal dia bahwa dia di pasar adalah pedagang petai terkenal. Jual petai, jual jengkol, itu kerjanya di pasar. Itu sangat dikenal dia. Sudah belasan tahun dia dagang petai jengkol itu di pasar. Sangat terkenal namanya, sangat terkenal sekali. Tapi malam itu saya melihat dia serius bicara sama bapak angkat saya ini. Waktu itu langsung bapak angkat saya bilang, kamu kenal sama orang ini? Kenal pak. Siapa dia? Ya pedagang bapak itu, saya bilang. Dia di pasar juga dia digelar-gelari orang. Dan saya kira dia gini-gini, saya jangan bilang-bilang lah, bos, jangan bilang. Jangan. Ketika bapak angkat saya ini, karena saya sekali dekat, bilang dia ini anggota intel. Tidak pernah ada yang tahu. Tidak pernah ada yang tahu. Dan dia tidak pernah terlihat sedikit pun seperti anggota intelijen, tidak pernah terlihat. Dan memang pedagang petai yang sudah lama dikenal, sudah bertahun-tahun. Jadi kalau Ibtu Umbaran sekarang ini banyak mencengangkan, dan tentu di dunia intelijen ini tidak mencengangkan. Dan kita tidak bisa menutupinya, menghindar. Kalau nanti ada yang masuk, tidak bisa begitu. Dia
kerjanya adalah kerja yang demikian. Wartawan itu harus juga punya jiwa intelijen. Kalau tidak, bagaimana mendapatkan informasi yang betul-betul sulit didapatkan? Kalau sedikit-sedikit wartawan gini, apalagi yang gaya-gaya keluarkan tulis-tulis. Jadi, kata redaksi saya, seorang wartawan juga harus ada jiwa intelijen dalam dirinya untuk mendapatkan informasi. Sama juga dengan intelijen dari pihak pemerintah. Bedanya, wartawan mencari informasi untuk dipublikasikan. Intelijen mencari informasi untuk bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan. Begitu saja, selamat untuk itu umbaran mengemban tugas baru sebagai Kapolsek Keredanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.